Halo teman-teman semua, welcome back lagi, kembali lagi ke dalam live TikTok aku. Dan ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silahkan di tap-tap dulu layarnya. Dan juga boleh di-share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian. Seperti biasa ya, bakalan ada 5 soal nih. Nah, terkait soal-soal kebidanan P3K. Jadi buat teman-teman yang lagi ujian SKB bidan juga bisa mengikuti ya teman-teman ya. Jadi soal-soal ini selain untuk P3K juga bisa untuk SKB bidan. Oke teman-teman, hadir Bogor. Halo kakak Iteng Bawel. Salam juga ya dari aku. Oke teman-teman, nah silahkan sebelum mengerjakan soalnya, silahkan dipersiapkan dulu kertas buram atau kertas kecil-kecilnya supaya kalian bisa melihat nih benar dan salahnya berapa di akhir live. Oke teman-teman ya, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Hadir Aceh Utara. Halo kakak Mira. Halo Aceh. Oke, soal nomor 1 ya, ini silahkan dibaca dulu teman-teman. Hadir NTT. Halo Kak Ivana dari NTT ya. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Halo juga Kak Erma. Oke, ini yang baru bergabung sekitar 58 orang ya. Jadi boleh sambil menunggu yang lain di tap-tap dulu layar HP-nya teman-teman, dan boleh di-share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian. Halo juga Kakak Nurmalia dari Aceh Timur. Silakan dijawab untuk soal nomor 1 ya. Nah, ini tuh pemberian terapi obat-obatan untuk ibu hamil, teman-teman. Nah, itu tahun lalu ada ya soal terkait terapinya. Jadi kita baca dulu kasusnya. Apakah terapi yang tepat pada kasus tersebut? Kita lihat dulu nih. Seorang wanita usia 28 tahun, G2P1A0, hamil 12 minggu, datang ke PMB dengan keluhan pusing. Hasil anamnesa mudah lelah saat melakukan aktivitas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60. Kemudian nadi 88 kali per menit. Suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, konjungtiva anemis, Hb 9,5 gram per dl. Terapi yang diberikan, teman-teman. Nah, jadi di sini itu diagnosisnya itu anemia ya, teman-teman, karena di sini konjungtivanya anemis dan hasil hemoglobinnya itu ada 9,5. Nah, terapi untuk ibu hamil dengan anemia itu harus diberikan apa? Yang paling penting itu adalah pastinya tablet Fe ya, teman-teman ya. Tablet Fe. Nah, dosis tablet Fe itu sekitar 60 mg ya, 60 mg. Kemudian apa lagi nih? Selain SF itu ada. Oke, di sini jawabannya rata-rata C ya. Kita lihat dulu nanti yang benar apa. Nah, selain Fe ya, Fe itu untuk pembentukan zat besi pada ibu ya. Kemudian butuh juga asam folat, teman-teman. Asam folat dan juga vitamin B12. Vitamin B12 ini isi kandungannya mekobalamin ya. Nah, vitamin B12 ini itu juga bisa untuk pembentukan sel-sel darah merah atau eritrositnya, teman-teman. Begitu juga dengan asam folat. Jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang C ya. Jadi untuk pemberian terapi anemia, jadi diagnosisnya di sini adalah anemia, teman-teman ya. Anemia ringan. Nah, itu tablet Fe 60 mg dengan asam folat 50 mikrogram dan juga vitamin B12-nya itu 1 tablet per hari. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2 ya. Silakan dijawab untuk soal nomor 2. Nah, ini terkait TT. Tahun lalu ada juga soal terkait TT nih pada ujian P3K bidan, mau yang terampil ataupun yang ahli pertama, teman-teman. Kita baca dulu ya. Seorang wanita G1P0A0 hamil 28 minggu datang ke PMB dan sudah mendapatkan imunisasi TT 2 kali dengan selang waktu 4 minggu. Hasil pemeriksaan KU baik, TTV dalam batas normal, TFU 2 jari atas pusat, punggung kanan, preskep dan belum masuk panggul. Berapa lama waktu perlindungan pemberian imunisasi pada kasus tersebut? Oke, di sini ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, jadi di sini kata kuncinya ada di ini, teman-teman. Dia udah dapat TT-nya 2 kali dengan selang waktunya itu 4 minggu. Nah, berarti status si pasien ya, status TT-nya itu ada di TT2. Nah, untuk perlindungan TT2 ya, itu perlindungannya selama 3 tahun, teman-teman ya. Nah, di sini aku ada
tabel untuk TT ya. Sebenarnya untuk TT sendiri tabelnya udah pernah aku share di grup Telegram. Nah, ini dia teman-teman. Ada TT1 ya, TT2, TT3 sampai TT5. Nah, tadi pasiennya itu berada di statusnya TT2, yaitu selang 4 minggu dari TT1, teman-teman. Dan masa perlindungannya itu adalah 3 tahun. Nah, untuk TT3 ya, selang waktu dari TT1 ke selang waktu dari TT2 ke TT3 itu 6 bulan. Dengan masa perlindungan 5 tahun. Nah, kalau misalnya dia sudah sampai ke TT5, itu perlindungannya sudah seumur hidup ya, teman-teman. Jadi TT itu fungsinya ya, tujuan imunisasi TT untuk mencegah tetanus pada ibu dan juga bayi. Oke, biasanya TT1-nya itu dilakukan pas catin ya. Jadi kalau orang-orang bilang suntik catin yaitu suntik TT, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B, 3 tahun. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3, teman-teman. Ini aku agak buru-buru ya karena aku ada yang lain lagi mau dibikin. Oke, soal nomor 3 untuk kuis, teman-teman. Nanti setelah live aku share kuisnya ya. Silakan ditunggu aja. Soal nomor 3, seorang bayi perempuan usia 3 minggu dibawa oleh ibunya ke PMB dengan keluhan kulit kemerahan. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, terdapat kemerahan disertai gelembung-gelembung kecil berakhir pada badan bayi. Nah, bayi memakai pakaian tebal dan dibedong. Apa penata laksanaan yang tepat, teman-teman? Thank you, Kak Antika. Oke, teman-teman, ini kira-kira apa nih penata laksanaannya? Jadi ya, bayinya itu ada kemerahan disertai gelembung-gelembung kecil yang berisi air, teman-teman. Ini berisi air ya, ini typo nih. Ini berisi air, kemudian setelah dilihat ternyata bayinya itu menggunakan pakaian yang tebal dan juga dibedong, teman-teman. Kak, tryout belum ke bulan kemarin, kapan di-share? Nanti ya kalau udah kelar aku share, teman-teman. Oke, kira-kira penatasanaan yang tepat apa nih? Yang kita lihat dulu ya. Yang A, memberikan bedak tabur pada area kulit bayi. Nah, untuk pemberian area bedak tabur sendiri pada area badan bayi yang bermasalah itu takutnya bisa memperparah kondisi kulit bayi ya, teman-teman. Jadi untuk bedak tabur itu tidak disarankan karena bisa menyebabkan makin banyak biang keringatnya. Lanjut ke yang B, menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan kuku tangan bayi. Kemudian yang C, mengoleskan salep antibiotik pada area kulit yang kemerahan. Kemudian menginformasikan ibu untuk menjaga suhu ruangan tidak panas dan lembab. Kemudian yang E, memberitahu ibu memilih pakaian yang menyerap keringat dan tidak ketat. Nah, jadi di sini dilihat ya, ada kata kuncinya, bayi memakai pakaian tebal dan dibedong. Nah, mungkin ya penyebab dari kemerahan tersebut dan ada gelembung-gelembung kecil yang berisi air itu dari pakaiannya yang terlalu tebal dan tidak menyerap keringat tersebut, teman-teman. Nah, jadi penata laksanaannya adalah edukasi ibu terkait pemilihan pakaian yang menyerap keringat ya, yang mungkin bahan katun ya, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang E. Kayaknya rata-rata jawabannya E ya. Ada juga yang D. Kapan tryoutnya? Nanti ya kalau udah selesai soalnya bakalan di-share kok. Tenang aja kalian, pasti ada. Cuman belum selesai aja. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ini dari 3 soal tadi ada yang benar semua nggak? Ada yang masih benar atau udah ada yang salah nih? Lanjut ke soal nomor 4. Seorang bayi perempuan lahir 1 jam yang lalu dengan persalinan spontan per vaginam di PMB Aterem. Hasil pemeriksaan berat badan 3.500 gram, panjang badan 51 cm, menangis kuat, gerak aktif, bayi sudah dilakukan IMD dan berhasil menemukan puting susu ibu. Apakah tindakan segera yang dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut? Benar semua, oke. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan atau yang baru bergabung, nanti untuk rekamannya aku upload ulang di YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, karena nanti rekaman ulangnya aku up di situ. Nah, jadi di sini ya, bayi perempuan usia 1 jam ya, usia 1 jam.
Kemudian TTV semua dalam batas normal ya. Kemudian sudah dilakukan IMD. Kemudian tindakan segera yang dilakukan bidan ya teman-teman. Jadi ini masuk ke asuhan bayi baru lahir. Asuhan BBL 1 jam pertama teman-teman ya. Asuhan BBL setelah 1 jam lahir itu kira-kira apa? Dia kan ada Fitka ya, ada pemberian Fitka, kemudian ada pemberian apa lagi? Tetes mata ya teman-teman. Nah, yang mana dulu nih? Tetes mata dulu atau Fitka dulu urutannya? Untuk asuhan bayi baru lahir setelah 1 jam lahir teman-teman. Nah, jadi untuk asuhan bayi baru lahir ya, itu yang pertama disuntik adalah Fitka dulu ya, Fitka sebanyak 0,5 mili. Kemudian setelah diberikan Fitka baru lanjut ke tetes mata. Nah, tujuan untuk pemberian Fitka ya pada bayi baru lahir itu untuk mencegah perdarahan pada kepala bayi. Karena kan kepalanya ngelewati jalan lahir ya, pastinya beradu sama tulang-tulang panggul ibu dan resiko terjadi perdarahan di kepala. Makanya perlu diberikan injeksi vitamin K. Begitu 1 jam setelah lahir. Kemudian juga diberikan tetes mata. Tujuannya adalah untuk apa? Karena kan dia lewat jalan lahir ya teman-teman, secara pervaginam itu kan sumber infeksi teman-teman. Takutnya untuk mencegah infeksi neonatorum pada mata bayi kayak gitu, makanya diberi salep mata. Jadi untuk soal nomor 4 itu yang A teman-teman. Lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, ini dia soal nomor 5. Teman-teman silakan dijawab dulu untuk soal nomor 5. Salep mata ya, teman-teman ya, salep mata. Fitka dan salep mata untuk asuhan BBL 1 jam setelah lahir. Lanjut ke soal nomor 5. Iya, kalau untuk di atas 2500 gram berat badan bayi itu pemberian Fitkanya 1 mili. Tapi kalau di bawah 2500 gram berat badan bayinya itu dosisnya 0,5. Itu rekomendasi dari dokter anak ya, teman-teman, dari IDAI. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soal terkait derajat Kramer ya pada bayi baru lahir ya, pada bayi-bayi ikterus. Tahun lalu ada yang dapat terkait derajat Kramer nggak? Tahun lalu ada juga tuh soal FR tentang derajat Kramer. Ada yang dapat terkait Kramer nih? Tolong dihafalin lagi ya untuk derajat-derajat Kramer, karena biasanya tiap tahun ada nih. Oke, di sini jawabannya banyak banget yang jawab D. Kita lihat nanti kira-kira yang benar yang mana. Ada, oke. Di sini bayi perempuan usia 6 hari dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan kulit bayi terlihat kuning. Hasil anamnesa, bayi malas menyusu. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, kulit tampak kuning pada kepala, leher, badan bagian atas dan bawah, tungkai dan kaki sampai di bawah lutut. Berapakah derajat ikterus ya teman-teman ya? Ikterik, sorry ini typo. Ikterik yang dialami bayi sesuai dengan kasus tersebut. Oke, aku share dulu. Mungkin kalian ada yang lupa terkait derajat Kramer, tapi untuk derajat Kramer sendiri udah pernah di-share di grup Telegram. Nah, ini teman-teman gambaran ya. Gambaran bayi kuning. Ini ada derajatnya. Nah, untuk derajat 1 ya, itu mulai dari kulit kepala ya, kulit kepala di sini sampai ke leher. Nah, batasnya sampai di sini teman-teman. Ini ada garis putus-putus ya. Nah, itu kadar bilirubinnya sekitar 5 mg. Ya, kemudian kalau untuk derajat 2 mulai dari sini ya, dari kepala, ujung kepala sampai dengan umbilikus ya, sampai dengan pusat, itu kadar bilirubinnya 10 mg per dl. Nah, itu derajat 2 untuk Kramer. Nah, kemudian ya, kalau misalnya derajat 3 itu mulai dari ujung kepala sampai dengan kulit tubuh bawah, umbilikus dan juga paha. Nah, jadi ini dia derajat C3 tadi nih teman-teman ya. Nah, ini lokasinya derajat 3. Kalau dia kuningnya sampai ke lutut nih, ke paha teman-teman. Itu kadar bilirubinnya adalah 12 mg per dl. Kemudian untuk derajat 4 itu sampai lengan dan juga tungkai teman-teman ya. Kayak gitu. Tapi kalau derajat 5 itu pada telapak tangan dan juga telapak kaki. Dan itu kadar bilirubinnya lebih dari 15 mg per dl alias satu badan ya. Itu kalau satu badan udah derajat 5.
Nah, jadi kita balik lagi ke soalnya nih. Nah, yang kuning tuh bagian mana aja? Bagian kepala, leher, badan bagian atas dan bawah, tungkai dan kaki sampai di bawah lutut. Nah, itu adalah Kramer derajat 4, teman-teman. Kramer 4 ya, dengan kadar bilirubin itu tadi berapa? 11 sampai dengan 18 mg per dl, teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang D, teman-teman. Kramer 4 kadar bilirubinnya adalah 12 mg per sen. Oke, buat teman-teman misalnya mau gabung ke grup Telegram ya, silahkan bergabung. Habis ini bakalan ada kuis, jadi silahkan ditunggu aja teman-teman ya. Nah, buat kalian yang misalnya mau gabung, silahkan pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN, silahkan di follow dulu teman-teman. Dan di situ ada WA admin 1 nih, buat kalian yang mau gabung silahkan aja klik WA admin 1. Dan kalau misalnya nggak terhubung sama WA-nya ya, langsung aja di DM Instagramnya Lolos ASN teman-teman. Dan ya segitu aja kayaknya live malam ini. Untuk besok kita lanjut lagi. Nanti bakal aku infokan lagi untuk jam berapa besok. Pokoknya kalian stay tune terus ya. Jangan lupa di follow TikTok aku biar kalian tahu nanti jam berapa aja aku live. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Dan semoga kalian sukses tahun ini dan lulus P3K tahun 2024. Dan ya segitu aja. Sampai jumpa di besok. Bye-bye.